Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, so'imin so'imat rahimakumullah. Sepanjang Ramadan yang kita nunggu dan kita nanti, menunggu waktu yang cukup lama, begitu luar biasanya hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaannya bulan suci Ramadan, niscaya semuanya berharap 1 tahun menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa semua umat mengharapkan 1 tahun menjadi bulan suci Ramadan? Seandainya mengetahui fadilah keutamaannya. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena sungguhnya ketaatan semuanya terkumpul menjadi 1 bulan Ramadan. Ta'atu maqbulatun, seluruh ketaatan diterima. Wal hasanatu mudha'atun, dan sisi amal kebaikan terlipat ganda pahalanya. Wad da'awatu mustajabatun, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddunubu maghfuratun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga pun rindu dengan kita, orang-orang yang memuliakan dan menghidupkan bulan suci Ramadan. Siapa mereka orang yang akan dirindukan surganya Allah? Maukah kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya pasti mau dan ingin sekali. Kalau kita bicara rindu, pasti orang yang sayang. Orang yang sayang pasti dekat. Dan hanya orang yang dekat pada Allah rindu ingin dimasukkan dan dicintai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didambakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mau mengamalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Siapa orang yang akan dirindukan surganya Allah? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Wa hafidul lisan, yang kedua orang yang mampu menjaga lisannya dengan baik. Kalau kita orang yang beriman, orang yang taat, orang yang ingin dapatkan balasan ketika nanti di hari kiamat, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik lisan kita, mulut kita banyak baca Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan banyak orang bergegas, berlomba-lomba ingin menghatamkan Al-Quran. Kalau 1 hari kita baca 1 juz, insya Allah 1 bulan 30 hari kita khatam Al-Quran. Kalau 1 hari kita bisa baca 2 juz, otomatis 1 bulan kita bisa 2 kali khatam Al-Quran. Kalau 1 hari kita bisa baca 5 juz, subhanallah, berarti berapa itu kalau dihitung? Kurang lebih kita bisa mungkin menghatamkan 15 kali khatam Al-Quran. Hanya orang yang lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran, menjaga lisannya, mulutnya. Apa yang kita jaga dari diri kita, dari lisan kita? Yang pertama, minal kadbi, dari berbohong, berdusta.
nipu. Sebenarnya sifat kadab atau bohong, dusta, menipu tidak hanya kalau pas puasa saja, di luar Ramadan pun sama. Melatih kejujuran dalam diri kita, disiplin dalam berkata dan berucap, sehingga menumbuhkan keluar dari lisan mulut kita kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang kotor. Yang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang orang yang masih muda, para remaja, bahkan anak-anak, berucapnya kadang-kadang masih kurang baik. Bahkan ada bahasa hewan, bahasa binatang yang keluar dari mulutnya. Padahal kalimat-kalimat yang kotor, yang kurang baik, dilarang oleh agama kita. Belajar dari ibadah puasa. Puasa tidak hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, tapi juga bagaimana somul a'dha, kita berpuasa menjaga seluruh anggota tubuh badan kita, dari lisan mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita harus kita jaga sepanjang kita beribadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mut'imul ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Termasuk orang berikan makan kepada orang yang berbuka, orang yang makan sahur. Lebih-lebih sekarang ini zaman kondisi yang sedang susah, sedang sulit semua. Semua orang teriak. Kalau sudah urusannya perut, tidak mengenal kaya miskin, tidak kelihatan. Tinggal kembali kepada hati nuraninya masing-masing. Kalau mungkin orang yang punya kelebihan harta, kesempatan untuk kita, kesempatan emas di bulan Ramadan, kita berbagi pada saudara kita, bersedekah kepada saudara kita. Mungkin bentuknya sembako, beras, mie instan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita sehari-hari yang dikonsumsi, yang notabene barangkali tidak ada penghasilan lagi, tidak ada pemasukan lagi dalam kehidupannya, sehingga dalam kesulitan dan kesusahan. Siapa lagi kalau bukan kita kaum muslimin yang membantu menolong saudara-saudara kita. Untuk kepedulian kita lah yang mesti kita wujudkan sebagai tanda bahwa kita cinta kepada sama kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang sangat mulia. Nabi sabdakan, habbul a'mali ilallah adwamuha wa ilqallah. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dikerjakan secara kontinu, konsisten, rutinitas, walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun mungkin apa yang kita berikan kepada saudara kita jumlahnya cuma sedikit, tapi barangkali bermanfaat dan dibutuhkan sekali oleh mereka, maka mungkin itu menjadi nilai yang lebih tinggi kalau kita bisa memberikannya dengan rutin atau kontinu setiap saat dan waktu. Kemudian yang keempat, orang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. As-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya tadi sudah saya katakan, ibadah puasanya tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan amarah, tapi juga menjaga hatinya. Karena yang tahu ibadah kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini melatih kejujuran untuk kita. Di antara hikmah ibadah puasa, melatih kejujuran untuk kita. Bisa jadi malam makan sahur, siangnya masuk ke warteg gak ada yang tahu. Bisa jadi kita
Malamnya kita makan sahur, paginya kita makan bubur ayam, gak ada yang tahu. Itulah melatih kejujuran karena puasa. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri akan membalaskan. Tentunya karena kondisi sekarang kita kurang mengenakan, maka yang biasanya kita bisa beribadah di masjid, di musola kita, baik sholat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, bahkan i'tikaf. Sekarang lagi musibah kita seperti ini, maka banyak fatwa yang dikeluarkan, baik oleh fatwa MUI Indonesia, bahkan para ulama seluruh dunia memberikan fatwanya. Ya, kalau kita tidak bisa di masjid, ya baca Qur'annya di rumah, atau reading Quran at home. Cukup membaca Qur'annya di rumah saja. Atau kita tidak bisa menghadiri majelis taklim untuk menuntut ilmu, belajarnya di rumah. Study Quran at home, belajar Qur'annya, belajar ilmu agamanya dari rumah. Insya Allah bernilai yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah yang wajib maupun yang sunat, mudah-mudahan semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita termasuk orang yang muttaqin, sebagai orang-orang yang bertakwa sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Demikian, hadanallahu hikmah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.